Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Coba kalau memang Anda mantan muslim, coba ingatkan atau ucapkan apa doa-doa sholat. Doa-doa sholat niatnya. Boleh niat sholat, coba bacakan niat sholat. Misalnya sholat maghrib, nawaitu, begitu toh sholatnya begitu. Adik-adik mau belajar sholat, Enggak, bukan, coba anukan, coba. Itu mau ribi, rakaat ini adaan mustaqibilati lillahi ta'ala. Seperti itu. Itu sholatnya. Oke, coba baca surat ayat kursi, coba. Ayat kursi? Aku nggak hafal. Atau yang hafal aja apa? Kalau hafalan sih banyak, cuman salah satu aja yang hafal apa? Coba yang hafal. Kulfu? Boleh, silakan coba. Ya. Kulfu Allahu ahad, Allahu samad. Kulfu atau kulhu? Kulhu. Ah, silakan coba. Aduh, iya. Kalau tiba-tiba turun berarti habis ya baterainya. Kulfu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Banyak bilang katanya otak nyamar nih, otak nyamar. Oke, baik. Kita kasih undang muslim saja dulu. Kita kasih undang muslim. Kalau di channel saya ini nggak boleh salah-salah ngaku, teman-teman. Biar muslim langsung yang menguji. Ya, memangnya di acaranya Deddy Corbuzier. Selamat malam, Riansah. Nyalakan kamera Anda. Iya, Bang Riansah, Anda ini muslim? Muslim. Ini Belgin Tuba. Ini Belgin tadi Mbak itu baca. Betul, makanya gini. Salah ya, cengkoknya salah ya. biar saya atur gini. Bisa ngaji, Pak. Gini, biar saya atur dulu. Ini Riansah ini muslim. Belgin Tuba Safitri ini dia ngaku bahwa dia itu dari muslim kemudian pindah jadi Kristen. Tetapi beberapa ayat yang dibacakan dia itu tidak benar. Kemudian nampaknya memang dia selama jadi muslim mungkin tidak dalam ilmunya. Tapi saya mau tanya dulu kepada Riansyah. Anda yakin tidak bahwa Belgin Tuba Safitri ini dia mantan muslimah? Coba silakan. Nggak yakin. Soalnya cara sholat maghribain salah. Salah ya. Oke. It's okay. Tapi ini mukenanya masih saya pakai, masih saya simpan. Tetangga saya, Bu, Kristen, tapi punya mukena. Itu loh. Aneh, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ada Terus yang Bapak ragukan tentang Islamnya saya, itu apa? Maaf ya, Deddy, maaf. Jangan. Bacaan surat itu Al-Ikhlas kali tadi. Oke, baik. Memangnya semua orang Islam itu ketika membaca itu pas, Pak? Saya rasa enggak. Salah satunya saya. Enggak semua, Pak. Tepat, Ibu. Benar. Lalu bagaimana yang Islam yang tidak tahu sholat sama sekali itu, Pak? Pasti ada yang menyebut tahu. nama Allah saja mereka menyebutnya Allah. Kan lucu, Pak. Mending Allah. Nah, satu kali begitu, jangan Allah. Gimana itu, Pak? Menyebut kata Allah saja, Allah, Pak. Nggak ada kata Allah di dalam Al-Quran itu, Pak. Cara niat wudhu ada berapa, Ibu? Pak, nggak usah uji saya yang seperti itu, nggak usah. Cuman yang pasti di sini saya naik. Saya cuma mau sedikit kesaksian karena kemarin entah kebetulan entah tidak ya, sengaja atau tidak, Edi sempat ngundang saya tapping di bawah. Ada apa, Edi? Saya bilang saya di bawah nih, cuman mungkin nggak perhatian ke tapping. Jadi saya sempatkan malam ini saya naik. Ngundang. Iya, mungkin nggak sengaja di edisnya karena itu 2 kali masuk ke pemberitahuan. Ada itu saya jadikan video, cuma saya lihat seperti itu. Ngundang saya di edis 2 kali. Gini loh, Bu, soalnya Bang Idis itu kalau ada orang naik mengaku mantan Islam, kalau saya tidak mengaku, Bapak, semua. Kalau saya tidak mau mengaku seorang orang Islam yang menjadi murtadin, cuman kalau pengen Bapak mengetahui identitas saya lahir itu di Situbondo, Jawa Timur, yang dimana semua keluarga besar saya itu adalah orang Islam, termasuk bapak, ibu, kakek, nenek, dan anak kandung saya yang pertama orang Islam.
Di sini saya tadinya mau kesaksian sedikit. Kenapa? Tapi suku Jawa, Bu. Bu Belgin suku Jawa atau Madura? Campuran. Campuran. Bisa Madura ya, bisa Jawa ya. Coba bahasa Madura. Di situ Bondo, Jawa Timur. Saya daerah dari situ. Bang Edis, apalagi orang Madura itu hebat-hebat loh. Coba bahasa Madura dulu, coba bahasa Madura dulu, coba. Bu Belgin coba bahasa Madura dulu sama Riansyah. Oke. Napana sehebat kruan apa Pak? Cator lah hebat. Kalau orang Jawa bacotnya cuman yang hebat. Orang Madura. Orang Madura cara ngajin meskipun orang tua itu hebat pinter. Tak kakapi Pak, Kaula Raja kota santri Pak, situ Bondo itu Jawa Timur tuh kota santri Pak, yang dimana di situ ada pondok pesantren dari Kiai Rahalil. Tak kakapi orang Madura bisa Pak ngaji. Tak kakapi Pak, tak kakapi baca doanya sholat saja tak kakapi orang Madura. Ayo. Nah betul. Ngomong Al-Fatihah aja tidak bisa Al-Fatihah. Kenapa Ibu? Cara tata ya kalau mas gini Riansyah, kalau masalah banyak orang salah ucap itu banyak, apalagi Bu Belgin ini dia seorang wanita. Tapi boleh cerita Bu Belgin, apa alasannya Anda keluar dari agama Islam atau ngikutin Muhammad? Apa alasannya? Silakan. Ya, oke baik. Sebentar, Riansyah ini berisik sekali, coba saya bisukan dulu, berisik banget. Ya silakan Bu Belgin ya. Ya, saya murtad itu karena ada satu kuasa, bukan satu ya. Intinya ada hal yang terjadi dengan anak saya waktu tahun 2014 yang dimana anak ini Bang, Edis, anak saya ini lahir itu dari rahim, kepalanya itu ada 2. Begitu, ada 2 dan sempat juga kami bawa ke rumah sakit Malalayang di Manado, dan di situ dokter mengatakan anak ini bisa dioperasi, tetapi kalau sudah selesai dioperasi itu bisa 2 kemungkinan, idiot dan metong seperti itu. Karena saya sebagai ibunya, saya nggak mau anak saya itu lahir dengan cacat dan ya seperti itu tadi, metong begitu. Jadi saya berani ambil resiko. Saya bilang kepada almarhum suami, aduh mati, lu kok mental ditumbak. Kenapa? Oh mungkin ini baterainya mungkin habis. Iya, ini baterainya habis ini. Oke teman-teman, baterai dia habis. Mungkin nanti kita bisa lanjut kembali ya. Nanti kalau sudah dicas boleh naik kembali ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Ada Pak RT 04. Kita kasih naik Pak RT 04. Bentar ya, kita kasih naik Pak RT 04. RT 04. Ya, Pak RT 04, silahkan nyalakan kamera Anda. Jangan sesak napas, Bang. Selamat malam, Pak Edis. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Sebelum bicara, kamera nyala dulu. Ya, maaf. Oke, Bu. Halo? Ya, halo. Apakah Anda mendengar? Mendengar. Oh, saya ingat dengan akun ini. Ini polisi gadungan ini. Oh iya, ini polisi gadungan ini. Dia pernah inbox saya. Begini. Kamu, saya cari kamu ya. Saya cari kamu katanya. Kamu nggak tahu saya polisi. Oh ini teman-teman. Ini memang polisi gadungan. Ini kerjanya dia teman-teman. Inbox perempuan. Hai, saya ya ini polisi gadungan ini. Udah berapa lama kau jadi polisi gadungan? RT4. Sejak kapan kau sudah di-upload dia tahu apa? Udah berapa lama kau jadi polisi gadungan? Ya, lama juga kau jadi polisi gadungan kau ini. Kenapa kau jadi polisi gadungan? Coba nyalakan dulu kameramu, saya mau lihat wajahmu. Kapan kau Edis? Polisi gadungan. Biar saja yang jadi nabi-nabian Muhammad. Anda jangan jadi polisi-polisian. Biar Muhammad yang jadi nabi-nabian, kau jangan jadi polisi-polisian. Ya. Teman-teman sekalian, ini udah 2025 loh. Ya, kalian itu harus bisa membedakan apakah akun itu real
atau akun itu palsu. Jangan kalian yang masih muda-muda, generasi muda itu nggak bisa membedakan. Kalau misalnya emak-emak begitu kan, yang nggak ngerti di mana tombol ini, tombol itu, ya nggak apa-apa. Ya juga emak-emak. Yang sangat saya sayangkan itu yang generasi milenial tidak bisa membedakan akun asli dan akun palsu. Saya belum pernah lihat ada sebuah akun yang memalsukan itu sampai lebih dari 250 orang. Kalau misalnya saya ketik akun misalnya Prabowo Subianto, Bapak Presiden, itu yang malsukan nggak sebanyak akun saya. Saya tidak tahu ya, apakah jangan-jangan akun saya orang paling banyak memalsukan. Bayangkan teman-teman, akun palsu saya itu yang meniru-niru akun saya itu jumlahnya 250 orang lebih. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, biar teman-teman cerdas sedikit lah bermedia sosial ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik Nahla Kesyah. Nahla Kesyah. Ya, halo. Selamat malam Nahla Kesyah. Selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Lagi di stempel apa ini? Salon pas. Ya, kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Mau bertanya aja. Silakan nyalakan kamera Bang. Wajib nyalakan kamera, silakan. Ya, silakan Bang. Anda Muslim atau Kristen? Islam Bang. Islam. Coba saya tes dulu. Coba bacakan dulu Al-Fatihah kalau Anda Islam. Abang tahu rupa arti, abang bisa bacanya. Bilangin abang nggak ngerti. Sebentar. Anda ini Muslim betulan? Sebentar. Ini aku dulu yang bertanya sama Bang. Sebentar, enggak. Saya pastikan dulu. Anda Muslim atau Kristen? Karena banyak juga orang Kristen yang mohon maaf, orang Kristen yang bengak banyak juga, banyak. Jangan dipikir nggak banyak. Coba Anda Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslim. Ya, Muslim. Baik, silakan Bang. Jangan merokok dulu Bang. Tahan dulu untuk tidak merokok. Silakan Bang. Anda seorang Muslim. Bagaimana? Apakah Anda mau bertanya atau ditanya? Silakan. Bertanya. Silakan. Bertanya Bang. Boleh, silakan. Dan gini, suara TV bisa dikecilkan dulu Bang. Karena TV-nya ikut diskusi Bang. Dia ikut diskusi dengan kita. Oh, kan gini. Oh, udah lama aku nengok edisi TV ini. Cuman ini pertentangan apa ini Bang? Ini channel pertama-tama didirikan karena banyak orang-orang Islam, ulama-ulama, pemuka-pemuka agamanya itu sering berbicara tentang kekristenan. Ya. Jadi saya jawablah mereka Bang. Nah, saya hanya kasihan dengan orang Islam. Orang Islam 1400 tahun lamanya ditipu, dikerjain sama ulamanya. Contohnya apa? Ya. Contohnya, Abang pernah dengar selama Abang jadi Islam, pernah dengar nggak Muhammad dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, namanya tertulis dalam Injil dan Taurat? Pernah dengar itu? Waktu masih sekolah Bang. Sampai sekarang belum pernah dengar itu ya? Waktu masih sekolah lah. Waktu SMA. masih sekolah dengar. Artinya selamat, Anda ditipu. Ternyata setelah dilakukan pencarian penelitian yang sangat mendalam, tidak benar Muhammad itu dikatakan dinubuatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil. Bahkan Muhammad saja takut sama Taurat dan Injil. Tapi aku heran Bang, di ini nanti kan ada itu sejarah di akhir zaman nanti. Kan? Akan ada nanti Kristen sama Islam itu bersatu melawan Dajjal. Apa itu betul itu? Tidak benar. Yang ada di akhir zaman nanti akan menurut agama Islam nih ya, menurut agama Islam dulu. Menurut agama Islam, Isa akan datang. Iya, Bang. Betul nggak? Akan datang Nabi Isa, betul? Kurang tahu juga, Bang. Banyak kena tahunya kalau dia ini. Tapi itu istri Anda kok tertawa terus itu kenapa, Bang?
Senang dia bang, baru ini aku live. Oh, senang. Bukankah biasanya agama orang-orang Islam? Ini istri, keluarga semua Islam? Iya bang, Islam. Tapi senang nonton Edis TV? Bukan senang bang, cuman penasaran ini masalah hal apa gitu loh. Coba. Apa yang membuat Anda selama nonton channel saya itu penasaran coba? Soalnya banyak muslim sekarang udah nggak nonton Adi Hidayat, nggak nonton Abdul Somad lagi, nontonnya udah Edis TV. Enggak, ini Coba. ini loh, kenapa ada yang bikin ada perseteruan kayak gini Islam sama Kristen gitu loh. Kan tadi sudah kujelaskan bang. Abang pernah dengar ulama-ulama, pemuka-pemuka agama Islam membahas agama Kristen? Sering dengar itu? Iya, tapi begitu juga Kristen pun kayak gitu juga. Nah, Kristen menanggapi bang. Kalau abang betul-betul mendedikasikan waktu Anda untuk mempelajari asal muasal mengapa terjadi, itu yang mulai duluan tuh orang Islam. Nah, kemudian orang Kristen pelan-pelan mulai bermunculan menanggapi statement-statement dari pemuka-pemuka agama Islam. Salah satunya misalnya Abdul Somad mengatakan Ulangan 18 ayat 18 merupakan nubuatan tentang Muhammad. Terus siapa lagi? Misalnya Ustadz Firanda mengatakan bahwa di dalam Bible itu Paulus itu adalah rasul yang jahat begitu. Memang bang, memang Paulus itu sebelum dia bertobat dia seorang yang jahat. Tapi Muhammad malah kebalikannya. Sebelum dia jadi nabi, dia nggak pernah melakukan hal-hal yang... Coba bang, waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya dia berapa? Kalau setahuku 2 bang. 1. Sebelum dia jadi nabi, istri dia itu bernama Khadijah, Siti Khadijah. Ya. Tapi setelah dia jadi nabi, tambah banyak istrinya bang. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia tidak pernah menikahi anak di bawah umur. Setelah dia jadi nabi, dia menikahi anak di bawah umur. Terus, yang ketiga, sebelum Muhammad jadi nabi, dia tidak pernah merampok atau menjarah harta rampasan perang. Coba, waktu Muhammad jadi nabi, dia hidup dari mana? Sebelum jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi, bang, menurut literatur orang Islam, dia seorang pedagang dan penggembala. Ya. Tapi setelah dia jadi nabi, bang, dia tuh kerjanya tukang ngambil harta orang. Namanya harta jarahan perang atau bahasa Arabnya ghanimah. Nah, Muhammad hidup dari situ. Makanya saya bilang, bang, setelah Paulus belum jadi utusan Yesus, sebelum Paulus menjadi rasul Yesus, Paulus memang jahat dia. Tapi dia berubah jadi baik. Nah, kebalikannya, bang, Muhammad sebelum jadi rasul, dia orang baik-baik saja nampaknya. Tetapi setelah jadi rasul, begitu, bang. Anda cobalah berpikir sendiri, ya kan? Bagaimana sebelum Muhammad jadi nabi dan setelah dia jadi nabi? Yang ada bukan kemajuan moral, yang ada kemunduran moral. Begitu. Ada niatan, bang, untuk meninggalkan agama Islam? Apa bang? Ada niatan buat ninggalin agama Islam? Enggak ada bang. Nggak ada. Berarti masih pengen terus menyembah Muhammad ya? Bukan menyembah Muhammad bang. Coba bang, itu yang di belakang Anda, yang di belakang Anda itu nama siapa, bang? Yang mana? Yang di belakang, yang di tembok, yang di atas itu, yang ada bingkainya itu nama siapa? Itu Allah bang. Allah apa Muhammad? Allah bang. Muhammad di mana? Sampingnya bang. Nah, makanya saya bilang, bang, orang Islam itu penyembah 2 Tuhan, Muhammad dan Allah. Coba, apakah bisa Allah berdiri sendiri? Lihat di masjid. Nggak usah di masjid, di rumah Anda. Apakah Allah sendiri di situ? Tidak kan? Yang bikin, ya kalau yang bikin dunia itu siapa bang? Bang, jangan dulu lari kemana-mana. Itu di belakang Anda ada nama Allah, pasti berdampingan dengan Muhammad, betul? Iya bang, jawab dulu lah. Yang bikin bumi itu siapa? Bang, kita ini, bang, bukan diskusi iman, bang. Kalau kita diskusi iman, abang ada channel khusus tuh kalau mau diskusi iman. Kan nggak abang jawab, masa abang aja? Bukan nggak mau jawab, bang. Nanti kalau kita bicara yang bikin bumi ini siapa, itu bicara iman kita masing-masing. Menurut Anda Tuhan Anda, menurut kami Tuhan kami. Itu nanti debat kusir. Gimana Anda ini? Apakah Anda kira saya percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi? Allah itu, Allah
Ya, itu namanya debat kusir, nanti debat iman. Gimana sih Anda ini? Nggak apa-apa, jangan di sini kalau debat iman. Kalau di sini kita debat hal-hal yang logis, yang bisa kita pikirkan, kita cerna. Kalau berdebat yang siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah itu bukan pencipta langit dan bumi. Allah itu keluarnya dari hayalannya Muhammad. Mana? Itu namanya debat kusir kita. Sudah. Abang nggak mau jawab. Jadi pekerjaan Allah menurut istrinya Muhammad itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kerjanya Allah itu adalah menuruti kemauan hawa nafsunya Muhammad. Yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong istrinya Muhammad sendiri. Oke, gini sajalah ya. Saya memberi Anda waktu sampai kepala Anda itu sembuh. Karena kepala Anda aja masih di salon pas begitu. Gimana mau mikir yang sehat? Ya, seperti itu Bang. Seperti itu. Anda belajar dulu agama Islam. Anda banyak nggak taunya. Gimana Anda ini? Teman-teman, kalau kalian baru beranjak dalam diskusi lintas iman, kalian itu akan bahas-bahas yang bersifat iman begitu. Kalau ada dua orang Islam dan Kristen berdebat, yang menciptakan langit dan bumi Tuhan saya. Bukan Tuhan saya. Bukan. Wah, Tuhan saya menciptakan langit dan bumi. Itu debat dua orang anak SD, yang dua-duanya botol dan bengak. Apa yang mau didiskusikan kalau debat saling mengklaim? Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Bukan Tuhan saya bukan Tuhan. Oh, didengar dari kayak begitu. Itu namanya debat kusir, debat keyakinan. Kita di sini bukan debat kusir, debat keyakinan. Anda ini bagaimana? Ya. Yuk, silakan. Kita lanjutkan kembali ya. Silakan. Kalau Anda seorang muslim dan Anda ingin berdiskusi dengan saya, silakan ajukan permintaan naik. Banyak yang inbox saya bilang begini, "Bang, H24 itu siapa?" Saya nggak kenal H24 itu siapa dan dia nggak pernah ngajukan permintaan naik di sini. Ya tolong netizen atau penonton-penonton Edis TV yang cerdas juga. Kenapa kalian ini 2025 loh. Kenapa kalian itu kok masih banyak juga yang bengak? Suruh dia kemari, datang kemari. Dia tidak pernah mengajukan permintaan naik. Ya. Banyak orang itu harus mengupload video saya, harus membawa-bawa nama saya biar dia mendapatkan perhatian banyak. Jadi netizen harus cerdas sedikit ya, cerdas sedikit. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Mas Alam. Saya pencet Mas Alam tapi yang terpencet AB. Ya AB, selamat malam AB. Malam Bang, sorry ya. Saya Kristen, maaf. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik Bang? Salah Bang. Baik, saya blokir dulu ya. Semangat terus. Ya, saya blokir dulu. Ini salah satu penonton-penonton yang saya maksudkan tadi. Nah, akhirnya saya blokir dulu. Ini saya beritahu ya. TikTok itu penggunanya itu ratusan juta. Begitu. Jadi selalu saja banyak akun-akun baru begitu. Nah, untuk akun-akun baru yang baru nonton Edis TV, apalagi yang nonton separuh-separuh, setengah-setengah, saya berharap kalian itu cerdas sedikit. Mengerti duduk perkara begitu. Seperti itu. Kalau akunnya saja nggak jelas, nggak tahu siapa, mukanya nggak ada, namanya nggak jelas. Yuk, banyak yang apa namanya membawa-bawa nama saya itu banyak, ya, supaya mereka mendapat apa namanya banyak komentar, mendapat banyak. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada sebentar ya. Siapa ini? Oh, ini Mas Alam. Ya, silakan Mas Alam, nyalakan kamera Anda.
Edis TV palsu lagi live di sebelah. Ya, yang menjadi keheranan saya itu masih ada orang yang mengira itu akun saya itu loh. Ya, silakan. Bobby Hutagalung, silakan Bobby Hutagalung, nyalakan kamera Anda. Bobby Hutagalung. Iya bang. Silakan bang, nyalakan kamera Anda. Maaf bang, HP kabur bang, nggak bisa kameranya bang, rusak bang. Ya, lalu kenapa Anda mengajukan permintaan naik, Bang? Kepencet tadi, Bang. Baik, kita blokir juga ya. Kita blokir juga. Iya, teman-teman. Ya, itu cara mengatasinya seperti itu. Kenapa kalian naik itu nggak ada gitu loh? Kalian naik itu mau ngapain gitu loh? Selain daripada Bang, semangat, Bang. Semangat ya, Bang, ya. Semangat, Bang. Semangat, Bang. Kalau cuma semangat-semangat doang udah banyak. Udah nggak perlu, saya nggak perlu semangat-semangat begitu. Lebih baik kalian itu tekan tombol share, bagikan siaran ini, itu kan, atau tap layar seperti itu. Itu lebih bermanfaat daripada Anda naik terus cuma ngomong semangat, salah pencet. Ya, yuk silakan. Bukan saya itu terkesan tinggi hati, sombong, ya, angkuh, enggak. Kamu nggak pernah jadi host masalahnya. Coba kamu jadi host dulu sekali. Kalau belum pernah jadi host, jangan ngajarin orang yang udah pernah jadi host belasan tahun. Atau 5 tahun lah saya meng-host begini, ya. Coba bayangin Anda lagi melaporkan satu peristiwa gempa bumi begitu. Terus ada orang naik. Halo. Lu ngapain gitu kan? Jangan seperti itu ya. Yuk. Kita kasih naik, ada Nur Hajirah. Ya, silakan Nur Hajirah, nyalakan kamera Anda. Jangan ngajarin orang yang udah pernah jadi Bapak sama mama tahun. Ini Eko ini menggaung. Nur Hajirah, apakah Anda mendengar saya? Baik, Nur Hajirah juga saya turunkan ya teman-teman ya, saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, saya tahu banyak di antara kalian ini banyak yang baru menginstal TikTok. Belajarlah dulu cara menggunakannya dengan baik. Ya, belajar dulu jadi penonton yang baik. Ini bukan terjadi dalam hal-hal seperti ini saja. Dalam lowongan kerja pun, kalau ketika Anda pernah majang lowongan kerja, dicari seorang koki gaji sekian. Misalnya taruhlah, dicari koki gaji 5 juta. Terus ada naik, Bu, berapa gajinya? Banyak orang Indonesia yang kayak gitu, botolnya setengah mati banyak. Banyak sekali. Coba belajar dulu sebelum kamu itu melakukan sesuatu itu, kamu tahu dulu kamu itu lagi ngapain. Sebelum kalian naik, kalian itu lihat dulu ini ngapain sih gitu. Jangan asal-asal naik saja. Begitu ya. Yuk. Ngerti dulu. Banyak juga yang Kristen itu loh, yang saya inikan itu, sesalkan di hati saya itu, yang saya mengelus dada itu banyak yang Kristen begitu. Kalau yang Islam sih nggak apa-apa, wajar aja. Yang Kristen begitu banyak. Oke, kita kasih naik lagi, ini ada Mas Alam tadi. Alam. Ya, silakan Mas Alam, nyalakan kamera Anda. Oke, Bang Edis. Bang, jangan dikipas, Bang. Anda kena kipas. Siap, ini dimatiin, sudah. Gitu. Oke. Bang, kenalan dulu ya. Anda Muslim? Muslim. Baik, Bang. Saya Kristen, Bang ya. Ini forum diskusi lintas iman. Ya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Silakan, Bang. Gimana, Bang? Tuh kan? Enggak, saya aduh, berat. Bang, Anda naik ke sini nih mau ngapain, Bang? Enggak, sebenarnya saya tadi lihat mau pansos begitu biar dapat followers atau bagaimana?
Nggak ada kepentingan untuk pansos dan lain Ya, sebagainya. nggak terus ada. apa tujuan Anda naik ke sini tuh Mbak apa? tadi sempat masuk di live. Tadi yang live pertama tadi. Live pertama mana? Yang tadi sama abang yang pakai salon pas tadi lo. Oh, ya. Ya tadi agak sedikit menggelitik soal Tuhannya orang Islam itu dua, Muhammad sama Allah. Tadi kan bilang gitu ya kurang lebih ya. Iya, yang mengakui itu adalah para pendebat-pendebat Islam senior. Maksudnya gimana? Yang mengakui Tuhannya orang Islam itu ada dua, itu pendebat-pendebat Islam yang senior, yang sudah kawakan. Kalau orang-orang Islam awam ya, contohnya Ya. Yusuf PI, Zuma, Rifa, Alif, Daman Almantiki, Rashid, Tasik Ngaji, bahkan Abdul Somad kalau datang ke sini, saya akan buat dia mengaku Tuhannya orang Islam dua. Kalau sampai Abdul Somad naik sini dan dia tidak mengakui bahwa orang Islam punya dua rob, saya terjun dari Monas. Baik, siap. Kalau saya pribadi punya pandangan berbeda, Bang. Bang, kita tidak membahas pandangan Anda. Kita membahas apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Kalau pandangan Anda nanti terserah Anda mau mandangnya Monas itu bengkok kek. Anda mau itu pandangan Anda. Kita tidak membahas pandangan Anda. Kita membahas pandangan Al-Quran, pandangan hadis, pandangan Muhammad. Oke, siap. Oke, ada nggak di dalam Al-Quran seorang nabi yang punya dua rob? Nabi yang punya dua rob. Iya. Dua Tuhan. Iya. Gitu ya. Iya. Hemat pengetahuan saya ya. Sejauh pengetahuan saya nih, nggak ada. Ada Nabi Yusuf. Itu tertulis di dalam surat Yusuf ayat 23. Jelas-jelas di situ Nabi Yusuf punya dua rob. Yang mana, Rob? Bisa ditunjukkan ayatnya, tafsirannya? Baik. Anda punya Al-Quran di situ? Ada tapi tafsirannya nggak ada. Hanya teks Arab aja. Bahasa artinya ada? Nggak ada kalau artinya. Nah, pantesan Anda masih Islam. Baik. Saya bukakan dari sini kalau begitu. Ya. Baik, silakan dibalik kameranya, saya pengen lihat. Baik, sebentar. Kita buka Quran surat Yusuf ayat 23 ya. Ini lagi ya. Surat Yusuf ayat 23. Yang mana? Ya, sabar Bang. Tenang. Kalaupun benar ya artinya mungkin pemahaman saya, pengetahuan saya. Baik. Yang kurang kan begitu. Baik. Ayat yang ke-23. Ya. Kelihatan? Ya. Baik. Kita membahas ucapan Yusuf dengan kata-kata innahu rabbi. Yang mana innahu rabbi? Tunjukkan dulu. Nih. Itu surat Yusuf ayat 23 Bang. Aduh, ya, coba saya juga lihat juga ya. Oh ya, silakan. Biar sama-sama gitu maksudku. Baik, silakan. Surat Yusuf berkata, innahu rabbi, sesungguhnya Robku. Jangan lama-lama Bang. Orang ngantri di bawah. Ya. Ada? Ada kata-kata innahu rabbi? Ada. Oke, nah kata rabbi ini Bang. Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Ya kepada Allah, karena Yusuf beriman pada Allah. Bukan kepada Allah. Perhatikan, kita baca nih. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Robku, innahu rabbi, sungguh Tuanku, diterjemahkan, telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rob, Bang, lihat sini Bang. Iya, saya juga lihat tafsirannya soalnya Bang. Artinya maknanya. Bang, sebelum Anda lihat punya Anda tadi kan suruh saya buka ini. Giliran saya buka, Anda tidak mau lihat. Inilah makanya saya itu gini loh, saya itu suruh mereka buka sendiri. Nggak mau, saya bukain, mereka nggak mau lihat. Oke, siap, yo. Perhatikan. Mereka menyebut kata Rob untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah Robku, Tuanku. Dia telah memperlakukan diriku dengan baik dan seterusnya. Jadi kata innahu rabbi, sesungguhnya Robku. Rob di sini ditujukan kepada suaminya Zulaika, seorang manusia. Pertanyaan saya, siapakah Robnya Nabi Yusuf?
Ya Robbi itu maknanya bukan ditujukan kepada Allah, tapi Nah, Robbi iya baik. Pertanyaan saya, siapakah Robnya Nabi Yusuf? Bang, pertanyaan bahasa Indonesia, Bang. Baik, pertanyaan saya sederhana. Siapakah Robnya Nabi Yusuf? Ya dalam istilah dalam bahasa Arab, Rob itu maksudnya Tuhan. Tuhan bukan berarti Tuhan. Berarti Allah Rob enggak? Loh ya nggak bisa. Itu gini, sebentar, Nah, Bang. mulai mumet dah. Bukan mumet. Bang, saya mau tanya dulu, Bang. Sebentar, Bang. Pelan-pelan ya, Mas Alam ya. Mas Alam gini. Robnya Nabi Yusuf ini siapa? Robbi dalam teks bahasa Arab beserta tafsirnya itu yang dimaksud adalah Tuhan, bukan Tuhan. Bang, sebentar dulu. Saya mau tanya Robnya Nabi Yusuf siapa di sini? Di situ Tuhan. Iya, siapa? Tuhannya Nabi Yusuf Allah Subhanahu wa taala. Robnya Dia siapa nih? beriman kepada Robnya siapa? Dalam ayat itu yang disebutkan adalah Tuhan, majikan. Iya, siapa Robnya dia? Yaitu Suaminya Zulaika, betul? Yang bernama Al-Aziz, betul? ya, sebentar. Betul? Mana ada kalimat Berat ini teman-teman. Udah, makanya saya sudah bilang tadi, Bang. Gini, Saya Bang, kan tadi sudah kutip pendebat-pendebat Gini, senior Islam yang gini sudah loh, kawakan. kita Anda ini kok perlu masih ngeyel? memahami Bang, kalau jam teks terbang Anda Arab masih baru, belajar dulu lah. bukan. Ya saya masih belajar, saya dalam tahap belajar. Oke, Anda sudah mengakui bahwa Rob Lihat tenang, etis, tenang Bang, Steve, tenang, ingin tarik memframing bahwa napas. Rob itu seakan-akan Tuhan. Itu bukan Tarik Tuhan. napas, hembuskan. Siap. Tarik napas, hembuskan. Ya, saya tidak ingin Wah. Oke, baik. Etis sendiri nggak paham tentang teks Baik, Arab baik. menurut saya. Baik, begini Bang. Kata Rob di situ ditujukan kepada suaminya Zulaika alias si perempuan itu yang menggoda Yusuf, betul? Betul. Oke, berarti Robnya Nabi Yusuf siapa? Dalam ayat itu adalah Tuhan. Tuhan yang tadi Oke, majikannya disebutkan. oke. Robnya Nabi Yusuf adalah suaminya Zulaika. Allah Robnya juga bukan? Gimana? Apakah Allah Robnya Nabi Yusuf juga? Allah juga Tuhan Robnya daripada juga. Nabi Yusuf. Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Gimana? Pura-pura Buddha. Berapa Robnya Nabi Yusuf? Robnya Nabi Yusuf 1. Nah, Loh, gini, saya berat. kamu ingin memframing bahwa Kok memframing? Iya. Bang, Anda yang tidak mengakui, paham tentang Bang, bahasa yang Arab. mengakui Robnya Diksi orang Anda, Islam itu pemahaman ada Anda, dua. itu sempit. Itu pendebat-pendebat senior kawakan, Bang. Gimana sih Anda Nggak ini? bisa, saya tidak mau terjebak dengan narasimu, Edis. Narasi Kamu saya. juga tidak paham tentang teks Arab. Oke, Anda Bisa izinkan dong. nggak saya memutarkan pengakuan seorang pendebat Islam kawakan? Terserah itu hak Anda. Baik. Media-media Berikan lain saya itu, waktu 30 silakan. detik. Berikan saya waktu 30 detik. Boleh. Perhatikan, perhatikan. Ya. Perhatikan. Ya. Perhatikan ya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Nah, tuh. Itu pendebat-pendebat senior kawakan. Udah bangkotan mereka debat itu. Anda baru orang baru, sok tahu. Baik, sekarang saya minta pengakuan Anda. Apakah suaminya Zulaika Robnya Yusuf? Gimana? Apakah suaminya Zulaika? Robnya Nabi Yusuf? Dalam ayat itu disebutkan iya. Oke, apakah Allah juga Robnya Nabi Yusuf? Nah, inilah. Hal seperti kamu ingin saya Jangan terjebak dalam berbelit, narasi. jangan berbelit. Apakah Allah Bisa. Robnya Dalam Nabi teks Yusuf? itu Mulai. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Silakan kamu baca ayatnya. Ya. Kamu baca ayatnya di situ. Ada pembeda di kitab Apakah Al-Quran. suaminya Zulaika Robnya Nabi Yusuf? Anda sudah bilang iya. Pertanyaan Saya selanjutnya. tanya balik. Saya tanya Apakah balik. Allah, sebentar Bang. Apakah Allah juga Robnya Nabi Yusuf? Saya tanya balik. Dalam ayat tersebut ada pembeda nggak antara Rabbi yang disebut Tuhan dan Allah? Ada loh. Bang, Coba baca kalau nggak. kita nggak usah berbicara pembeda, jelas beda. Suaminya Zulaika, jelas. suaminya Zulaika jelas bukan, sebentar, Bang, Olah-olah tenang. Suaminya Zulaika sudah pasti bukan Allah. Allah sudah pasti bukan suaminya Zulaika. Jelas. Yang saya tanyakan, apakah Allah juga Robnya Nabi Yusuf? Apakah Allah Rabbnya Nabi Yusuf? Iya, Allah. Apakah suaminya Zulaika Robnya Nabi Yusuf juga? Bukan. Bukan, tadi iya, sekarang bukan. Robnya on off, Ketika on off, on off. ngomong Ada iya, saklar. Kamu ingin membenturkan bahwa Rob yang kamu Berat. menyimpulkan
jalan tafsir dari ayat itu, Tuhannya Nabi Yusuf ada dua, gitu Edis. Kok tafsir? Saya paham, iya. Bang, Aku sendiri. barusan Anda mengakui bahwa suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf. Tadi iya, sekarang bukan. Makanya Bang, berangkat dari ayat itu, maka kita berbicara apa sesungguhnya makna Rob. Ternyata manusia pun bisa dipanggil sebagai Rob. Buktinya Nabi Yusuf memanggil suaminya Zulaika sebagai Rob. Apa arti Rob itu? Rob itu adalah apapun yang mengaturmu, yang mengendalikanmu, yang membuat kamu takluk kepadanya, yang membuat kamu tunduk mengikutinya. Itu definisi Rob. Jadi ketika kamu patuh, tanduk, takluk, tunduk kepada iblis, maka kamu membuat iblis itu sebagai Robmu. Nah, sekarang sebagai muslim Bang, saya mau tanya jujur dari hatimu yang paling dalam. Apakah kamu tunduk, patuh, taat kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Karena Muhammad sebagai nabi. Bang, jangan karena Muhammad. Apakah Anda patuh, taat, tunduk kepada seorang manusia bernama Muhammad? Karena sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bagian daripada sunnah. Tanya apa, jawab apa? Pertanyaan saya bukan karena apa. Pertanyaan saya bukan karena apa kamu taat dan tunduk. Pertanyaan saya, apakah kamu patuh, taat, takluk, tunduk mengikuti anaknya Aminah? Harus sejalan dengan pertanyaan. Makanya saya bilang Rob kalian itu ya Muhammad ya Allah dua-duanya. Kamu kalau mempersilahkan orang gimana Anda ini? Ya, angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Wes angel. Udah Bang, belajar lagi dah ya, belajar lagi. Tadi tanya, ayo coba tanyakan lagi. Tanyakan lagi bagaimana? Anda sudah putar-muter. Apakah suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf? Saya punya hak untuk menjawab. Saya punya retorika, saya punya betul. Tetapi jawaban Anda tidak jelas. Sekarang saya pastikan. Apakah suaminya Zulaika adalah robnya Nabi Yusuf? Gak usah membahas itu. Ya, silakan di bawah. Tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Iya, begitu teman-teman. Saya yang akan membuat Abdul Somad mengakui bahwa robnya orang Islam itu ada dua. Mana berani Abdul Somad ke sini? Nggak berani. Adi Hidayat, Abdul Somad nggak akan berani. Takut jamaahnya hilang. Kalian tahu nggak? Saya sudah pernah ngomong berkali-kali. Apa sebabnya ulama-ulama, jagoan-jagoan, pendebat-pendebat senior Muslim itu jarang mau ke sini? Sebabnya apa? Takut mengiyakan saya. Iya, ya silakan. Kita kasih naik ada Rijal motor. Nah. Silakan nyalakan kamera Anda. Ini Rijal motor ini juga udah termasuk pendebat-pendebat yang jam terbangnya sudah mulai ada. Coba nih kita tanya sama pendebat muslim yang jam terbangnya mulai ada. Rijal, apakah Muhammad itu Rob? Tenang Rijal, tenang. Kita lanjutkan yang tadi dulu sedikit. Tenang dulu Rijal. Rijal tenang Rijal. Apakah Muhammad itu Rob? Aku sudah berat. Iya benar. Muhammad adalah Rob. Oke, Muhammad adalah Robnya umat muslim, betul? Kan adalah Tuhan, pemimpin yang mulia ataupun yang raja. Oke, sebentar Rijal. Apakah Muhammad adalah Robnya umat Islam? Iya, pemimpinnya umat Islam. Oke, Robnya umat Islam. Apakah Allah adalah Robnya umat Islam? Itu beda lagi, Dis. Itu aduh, mulai. Rijal, inilah orang Islam nih teman-teman. Kalau ditanya Robnya ada dua, mereka nggak mau ngaku. Sebentar. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Iya, pemimpinnya umat. Oke, apakah Allah adalah Robnya umat Islam? Ya, Tuhannya umat Islam. Berarti berapa Robnya umat Islam? Jikalau dibilang Rob, pemimpin, banyak sekali umat Islam punya pemimpin. Pertanyaan saya, berapa Robnya umat Islam? Abu Bakar. Berapa Robnya umat Islam? Banyak sekali. Banyak, udah aku jawab. Banyak, Robnya banyak. Terima kasih atas pengakuan Anda. Robnya banyak. Jangan. Bentar, kita kasih naik nih, Santi Malapurba. Ini anunya ini pacarnya Rijal. Ini pasien-pasien lama ini mereka ini. Ya, Santi Malapurba, silakan nyalakan kamera Anda. Namboru Purba. Kalau ini bukan purba, teman-teman. Ini sebenarnya kependekan dari pura-pura baik nih. Nah, ini Namboru pura-pura baik. Coba Namboru Purba. Coba, betul tidak Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, betul.
Betul. Betul tidak Allah Robnya umat? Sebentar, ini Rijal karena dia ini saya turunkan dulu. Namboru Purba alias Santimala Purba, apakah Muhammad Robnya umat Islam? Ya, betul. Apakah Allah Robnya umat Islam? Ya, Robnya umat Islam. Ya, Allah itu penyembahan umat Islam. Oke, pertanyaan saya berarti ada berapa Ya, Robnya Allah umat itu Islam? Robnya penyembahan 1. Mulai 1 ditambah 1 sama dengan 1. Baik, dibawa dulu karena suara Anda jelas. Kalau nanya sama orang Kristen aja, Yesus Tuhan ya, Yesus Tuhan. Bapak Tuhan, berapa Tuhan, berapa Tuhan. Roh Kudus Tuhan, berapa Tuhan. Terima kasih Moni, terima kasih. Giliran nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan. Semangat 45, berapa Tuhan? Giliran ditanya Muhammad Rob, Allah Rob, langsung tiba-tiba 1 Rob. Jangan standar ganda. Pinter dikit, ya. Wahai umat yang punya 2 Rob, Allah dan Muhammad. Masih kalah kalian, Rob kalian 2, saya masih 3, menang 1 saya. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Kurniati. Selamat malam Kurniati. Kurniati, selamat malam. Bicaralah Nona. Ya, malam. Jangan. Oh, oke. Kurniati, saya mau tanya dulu nih, profil Anda berhijab, seorang muslimah, tapi kok tidak berhijab, berarti belum hijrah ini. Kameranya coba tenang dulu Kurniati, jangan kesana kian kemari. Supaya cantiknya tidak kesana kemari. Nah, supaya orang bisa konsentrasi nih. Nah, gitu ya. Kurniati, saya mau tanya dulu nih, Kurniati, Anda ini muslim atau bagaimana? Muslim. Ini lagi teman-teman dia yang masukkan. Muslim. Ya, silakan Kurniati, apa gerangan Anda naik kemari? Saya mau menyampaikan tadi katanya nanya ya, Muhammad itu Rob atau bukan? Muhammad itu bukan Rob, tapi Muhammad itu utusan Allah. Berat ini saudara. Oke. Adakah di dalam Al-Quran seorang nabi yang robnya itu ada 2? Tidak. Yang barusan kami bahas tadi ya surat apa? Nabi Yusuf ya. Ya, surat Yusuf ayat 23. Ada di situ Al-Quran? Enggak, ini lagi di kosteman Kristen. Bukan, yang saya tanya adakah di situ Al-Quran? Tidak ada. Bisa melihat, bisa membaca huruf Arab? Baik. Kita coba ya, kita tes. Kita sabar teman-teman ya, karena banyak orang-orang Islam di sini sangat antusias ingin belajar kepada Edis TV ya. Baik. Kita tunjukkan bahwa ada seorang nabi yang punya 2 rob di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran loh, nggak main-main ya. Baik. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23. Ada kata-kata Nabi Yusuf yang berbunyi innahu rabbi. Kelihatan? Kelihatan. Bacanya apa ini? Ini huruf apa? Innahu rabbi. Itu ya, innahu rabbi. Apa arti innahu rabbi? Innahu rabbi itu Tuhan. Arti innahu rabbi? Tidak tahu. Sudah saya bilang. Muslim itu paling jago baca huruf Arab, tapi nggak akan ngerti apa artinya. Baik, kita bacakan. Ya, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb. Perhatikan, lihat tulisannya nih. Mereka menyebut kata Rabb untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain, maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah Robku atau Tuanku. Jadi kata innahu Robbi, sesungguhnya Robku, itu ditujukan kepada seorang manusia. Ya, innahu rabbi itu bukan berarti Tuanku itu Tuhanku, itu salah sebenarnya. Kan dia sini berkata dan itu artinya ya Bang, saya baca ya. Dan tadi godanya yang Yusuf tinggal di rumahnya. Yusuf itu kan tinggal di rumah
seorang suami istri. Terus istrinya itu menggoda Yusuf. Baru Yusuf bilang, mana? Innahu Rabbi. Berlindung kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah. Terus dia bilang, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya itu, Tuhan, isi suaminya si perempuan itu baik kepada dirinya. Betul, dia baik. Kepada Allah, dia berlindung kepada Allah karena dia tidak tergoda dengan si perempuan ini dan dia tidak mau melawan tuannya. Gitu. Baik, Berarti baik. Tuhan itu Rob bukan, tapi itu salah. Tuanku itu karena Oke, ditinggal itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya apa di situ? Tuan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa di situ? bahasa Arab Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab itu sih bahasa Tuhan itu Syahid, bukan Rob. Rob itu artinya Allah. Siapa namanya? Kurniati. Di situ ada kata Robbi nggak? Ada. Oke, kata Robbi itu ditujukan kepada siapa itu? Kepada Tuhan, bukan Tuhan. Karena Robbi, dia berlindung kepada Allah, bukan Tuhan. Baik. Belajar dulu ya. Kurniati belajar dulu, baru nanti naik lagi ke sini, oke? Sebenarnya itu betul sih yang saya bilang, tapi abangnya aja yang salah memahami tentang Baik. Al-Quran. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Saya balik lagi ke sini. Sebentar. Anda tahu Ibnu Katsir siapa? Tahu Ibnu Katsir? Jangan ketawa, kau gara-gara kau ini. Siapa? Kurniati, coba kalau ngomong sama saya, jangan ngeliat ke sana, nanti kita nggak nyambung. Coba lihat ke sini. Ya, Oke. Ibnu Katsir, seorang ulama. Oke. Tahu Ibnu Katsir siapa? Tahu, seorang ulama. Seorang ulama. Menurutmu, kamu lebih ngerti Quran daripada Ibnu Katsir nggak? Lebih ngerti Quran sih. Oke, Ibnu Katsir lebih ngerti Quran. Perhatikan ya, perhatikan. Dikatakan di sini bahwa Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku. Ya. Perhatikan. Ya. Telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb, perhatikan, untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku. Nah, kata tuan ini bahasa Arabnya adalah Rabbi. Ngerti? Ini bacaannya apa? Rabbi. Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhanku. Di mana di sini? Coba ini bacanya apa? Sesungguhnya Tuanku. Oke, tuanku di sini bahasa Arabnya apa? Rabbi. Nah, jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaikha ini sebagai Robnya, betul? Enggak. Karena dia Makanya saya bilang teman-teman, kalau orang-orang awam ya akan membantah saya. Kalau pendebat-pendebat Islam senior akan mengiyakan saya. Begitu. Nih ya, nih saya gini aja. Ketika nih, saya kasih contoh-contoh pendebat-pendebat senior yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Perhatikan ya. Kita mulai dulu nih dari statement yang cetar membahana. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi Rob kalian itu ada dua, Muhammad dan Allah. Nih, kemudian apakah cuma satu orang yang mengakui? Oh enggak, pendebat-pendebat senior ini. Perhatikan. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi Robnya orang Islam tuh ada dua. Salah satunya telah menjadi mayat di Arab Saudi. Begitu. Apa sih makna Rob itu? Coba ngerti nggak apa arti Rob? Robbi, ya Robbi, apa artinya, tahu nggak? Tuhanku. Iya, apa artinya Rob itu? Atau Tuhanku atau Tuanku itu? Artinya sesuatu atau seseorang yang kepadanya kita menaklukkan diri, yang kepadanya kita menyerahkan ketundukan dan kepatuhan. Jika kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada iblis, maka iblis itu menjadi Robmu. Jika kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada seorang ulama, maka kamu telah membuat ulama itu menjadi Robmu. Nah, umat muslim menyerahkan ketundukan dan ketaklukannya kepada anaknya Aminah, namanya Muhammad. Coba sekarang saya tanya, Kurniati, kamu patuh, takluk, tunduk nggak dengan Muhammad? Iya. Iya.
Makanya banyak orang pergi ke Arab minumin kencing onta. Tahu kenapa mereka minumin kencing onta? Atau jangan-jangan kamu tidak tahu banyak orang ke Arab minumin kencing onta? Tahu nggak? Enggak. Tidak tahu. Tidak tahu ada banyak orang ke Arab minumin kencing onta? Emang ada ya minum kencing onta? Tidak tahu. Baik, sebentar, sabar. Gua paling demen kalau ngajarin orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa. Pantas masih Islam. Baik. Baik. Begini ya, Kurniati ya, saya tunjukkan. Kenapa orang pergi ke Arab meminum kencing onta? Karena mereka telah menyerahkan ketundukan, ketahlukan kepada Muhammad sehingga ngikut-ngikutin Muhammad. Perhatikan. Perhatikan, saya balik lagi kamera saya ya. Waduh, cantik-cantik Islam. Aduh. Perhatikan. Lihat, Kurniati lihat ke layar. Lihat ke layar. Nih ya, liatin. Nih, ini adalah seorang muslim. Lihat dari pakaiannya. Tahu nggak yang di botol ini apa? Tahu ini apa? Ini kencing, kencing onta. Dan mereka meminumi kencing onta ini. Karena apa mereka minum kencing onta? Karena Muhammad telah menjadi raja di hatinya. Karena dia telah menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad. Coba dia menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Yesus. Nggak mungkin dia minum-minum kencing onta kan? Lihat nih. Kurniati, jangan hilangkan momen-momen ini, lihat nih. Nah, oh, glek. Wah. Satu. Apakah cuma satu? Perhatikan. Apakah cuma satu? Kurniati, lihatin. Bukan satu dua orang nih. Ini beda orang nih. Minum kencing onta. Glek. Alhamdulillah. Makanya Kurniati, ketika seseorang menyerahkan ketahlukan, ketundukan, kepatuhan kepada Muhammad, orang tersebut akan berperilaku seperti tadi. Pergi ke Arab, cium-cium batu, lempar-lempar batu, puter-puter batu, minumin kencing onta. Itu akibat dia telah membuat Muhammad sebagai robnya. Dia menyerahkan kepatuhan, ketundukan mutlak kepada Muhammad. Makanya saya bilang 2025 ayo ganti Rob, ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad, tetapi Yesus. Begitu. Amin. Iya. Jangan kau serahkan kepatuhan, ketundukanmu kepada Muhammad. Nanti kamu dibilang, kamu mau nggak saya nambah istri lagi? Kalau kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu, siap. Itu. Makanya kalau orang patuh sama Muhammad akan seperti itu. Dek, abang mau nambah istri lagi 2 supaya pintu surga terbuka bagimu. Kamu harus siap. Saya ingin menjalankan sunnah Rasul. Coba, perempuan-perempuan yang patuh, tunduk, tahluk kepada Muhammad. Ketika suami kalian bilang mau nambah istri lagi, harus apa jawaban kalian? Pasti jawaban kalian, alhamdulillah pintu surga terbuka lebar untukku. Begitu Kurniati ya. Gimana? Ya mungkin nggak hari inilah, karena harus belajar dulu ya kan, belajar. Di hati manusia itu ada tahta, ya kan? Nah, yang memerintah siapa di hati itu? Yang menguasai hati itu harusnya siapa? Jangan lagi Allah dan Muhammad. Gantilah yang memerintah di hatimu itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jangan Allah dan kekasihnya yang namanya Muhammad. Begitu. Ya. Makanya mulai sekarang doanya jangan lagi di hati ini ada Allah dan Muhammad, tetapi di hati ini ada Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Seperti itu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, besok ganti lagunya. Jangan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jangan begitu nyanyinya, ganti. Harus diganti. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Siapa yang harus ada di hati ini? Haruslah Roh Kudus, haruslah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seperti itu. Oke, Kurniati? Bang. Makasih Bang Bray. Makasih, sama-sama. Baik. Selamat malam. Sampai jumpa kembali. Ya. Secara online atau
detik itu juga ya, karena kita tahu ya, kan mereka sudah Islam dari kecil begitu ya, sudah dibilang bahwa kalau meninggalkan agama Islam masuk neraka. Maksudnya menghilangkan hal-hal yang sudah mengakar mendarah daging itu nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Ya, ketakutan itu dulu yang harus kalian inikan, karena kalian sudah didoktrin meninggalkan agama Islam nanti tidak mencium bau surga. Bau surga katanya tercium sampai 500 tahun jaraknya. Macam Muhammad sudah pernah ke surga. Ya, yuk yang muslim-muslim, kalau kalian masih takut ya dengan yang seperti itu, hilangkan dulu yang seperti itu, oke? Ya, makanya berhenti mulai sekarang menjadikan Muhammad sebagai robmu. Ganti ya robmu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada, oh kita iklan dulu ya, teman-teman sekalian ya. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian ya, saya Edis TV itu mau berapologet, mau mengadakan acara-acara seperti ini, itu masih belasan bahkan puluhan tahun yang akan datang. Tetapi teman-teman kita di sini itu belum ada tempat. Jadi teman-teman yang ingin mensupport, ingin mendukung acara Edis TV ini, teman-teman bisa mensupport saya dengan ya. Teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan begitulah ya, atau kolekte atau persembahan ke yang tertera di layar. Saya balikan dulu badan saya. Ya, ini kolekte atau persembahan pembangunan rumah apologet di sini teman-teman. Karena teman-teman seperti teman-teman tahu, saya ini harus menyingkir ya dari persekusi kadrun-kadrun ya yang mereka maunya membahas agama Kristen, tapi kalau dibahas agama Islam mereka ngamuk. Ya, itu yang terjadi di negeri Konoha, teman-teman. Ya, silakan teman-teman bisa tangkap layar SS ya, kalau tidak tahu ya, screenshot, tangkap layarnya. Nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support. Kita berharap akhir tahun ini kita sudah punya rumah apologetnya. Jadi kita sudah tenang teman-teman untuk belasan atau puluhan tahun ke depan. Kita sudah tidak memikirkan lagi yang namanya tempat seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga ya, kalau teman-teman nonton di YouTube asli Edis TV, itu ada tulisan berjalan tuh di bawah. Teman-teman bisa support lewat situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada GKM. Coba kita kasih naik, ada GKM. Nampaknya ini muslimah lagi nih. Ya, selamat malam. Nah, hilang. Terpental lagi, saudara-saudara. Kita kasih naik lagi, ada Ayah Ibad. Ya, selamat malam Ayah Ibad. Selamat malam. Jangan macet-macet bang. Belum udah macet. Silakan. Bang, kameranya coba tenang dulu bang. Sejak kapan Nabi Isa diganti Yesus? Sejak kapan Nabi Isa diganti Yesus? Sejak kapan Yesus diganti Nabi Isa? Itu maksudnya. Kebalik. Oke, siapa yang duluan ada? Yesus atau Nabi Isa? Bisa. Oke, Al-Quran apa Bible duluan? Yang ada? Duluan mana Injil sama Al-Quran? Meninggal dunia. Makanya saya bilang teman-teman, Kristen bertanya, Islam meninggal. Coba, mana yang lebih dulu bang? Injil atau Al-Quran? Mana ada kata-kata? Mana kata-kata Yesus, akulah Tuhan? Mana? Baik, mana dia bertanya mana kata-kata Yesus, aku Tuhan. Baik, kita tampilkan di layar ya. Kita tampilkan di layar. Tapi walaupun mereka ditunjukkan, mereka tidak akan percaya. Baik, kita buka Bible kita teman-teman. Kita buka Injil kita. Di dalam Injil Yohanes pasal, sebentar saya nyalakan dulu kamera saya, sabar. Nih bang ya. Kita buka ya. Di dalam Injil. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13. Perhatikan bang ya. Saya bold dulu nih. Nah, oke. Ini perkataan Yesus nih ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ulang. Ulangin lagi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini pernyataan Yesus. Ya. Pernyataan Yesus ke siapa? Kepada murid-muridnya, makanya dibaca dari utuh di sini. Nih. Nih. Bukan udah muridnya. Bang, ini kan bukan cuma ayat 13. Ada ayat-ayat sebelumnya. Nih loh. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata si Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dan seterusnya dan seterusnya. Kata Yesus kepada badannya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain daripada membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, saya mau tanya hal yang sama dengan Anda. Nih, Anda punya Al-Quran kan? Iya punya. Kenapa? Kalau ada di dalam Al-Quran Muhammad bilang saya adalah Nabi, saya terjun dari Monas. Tunjukkan pernyataan Muhammad dalam Al-Quran, saya adalah Nabi. Silakan. Cari dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau ada statement Muhammad mengatakan saya adalah Nabi, saya terjun dari Monas. Silakan. Tunjukkan ayatnya. Nabi Muhammad adalah utusan. Ya, tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Muhammad berkata saya adalah Nabi. Tunjukkan. Ya, kenapa itu Nabi Isa dikatakan Yesus? Kenapa Nabi Isa dikatakan Yesus? Lompat-lompat dia. Bang, duluan mana? Halo Bapak itu siapa lu Bapak? Bang, bisa fokus kah? Bisa fokus nggak dengan satu pertanyaan? Jangan Anda lompat. Bisa nggak? Tadi kan kamu bilang ke yang cewek tadi, Allah Bapak ada. Allah Bapak itu siapa? Begini ya. Di dalam Bible, kita itu menyebut dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya itu sebagai Bapa. Dia siapa? Bapak, terus? Nah, sementara orang Islam menyebut dia sebagai Allah, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang Kristen memanggil sebagai Bapa, berarti orang Kristen dekat nggak? Berarti Tuhan ya, Allah Bapak ya? Iya, dekat. Sedangkan kalian, sebentar. Sedangkan kalian manggil Allah, ada nggak manggil dengan sapaan Bapak? Nggak ada emang Allah. Nggak ada, karena kalian nggak dianggap. Iya. Kalian aja manggilnya pakai toa, gimana? Manggil pakai toa. Menyembah Bapak. Oh iya jelas. Yesus menyembah Bapak. Kalian menyembah Tuhan karangannya Muhammad. Yesus itu gimana Anda ini? Ada Bapak itu Tuhan, Bapaknya itu Tuhan. Oh, jadi Anda sudah mengakui bahwa Bapak di surga itu Tuhan? Sudah mengakui? Yesus mengakui kan Tuhan itu. Ya, Anda mengakui bahwa Bapak di surga itu Tuhan Anda? Ya, tenang. Apakah Anda mengakui bahwa Bapak di surga itu Tuhan Anda? Bukan, pantesan Anda masih Islam. Anda mengakui Tuhan karangannya Muhammad itu sebagai Tuhan Anda. Allah menciptakan surga dan neraka buat manusia. Allah itu karangannya Muhammad. Allah itu adalah Tuhan abad ke-7 yang dikarang Muhammad untuk memenuhi hawa nafsunya. Loh, mau saya buktikan? Mau saya buktikan bahwa Allah adalah Tuhan karangan Muhammad? Pencipta kamu, orang manusia disembah, nggak bisa. Baik. Allah itu satu, bukan tritunggal. Saya oke, baik. Baik, sekarang saya tanya, saya ada berapa? Kamu, Edis, ada satu. Berarti saya Esa nggak? Apanya? Mulai. Saya ulangi satu kali lagi, tenang. Allah, tenang. Allah itu Esa, betul nggak? Allah itu Esa, betul nggak? Esa itu artinya apa? Esa kan Allah, cuma Allah doang yang Esa. Tenang. Allah itu Esa, betul? Esa itu artinya apa? Beda, tergantung dari konteks. Esa artinya apa? Apa arti Esa? Saya tanya dulu sama kamu, Esa artinya apa? Satu. Baik. Stop di situ. Saya satu, betul nggak? Betul, satu. Oke, berarti saya Esa nggak? Tergantung dari konteks. Tergantung konteksnya. Makanya saya bilang Tuhan kamu itu saya. Tuhan kamu itu saya. Saya itu Allah. Kenapa saya katakan saya Allah?
Satu, saya satu, Allah satu. Saya Esa, Allah Esa. Berarti saya sama dengan Allah. Bagaimana Anda ini nekat yang nyata? Mendingan dengerin anak Deka daripada Edis. Loh, bener nggak saya satu? Kata dari konteksnya. Bener nggak saya satu? Kamu satu emang. Oke, bener nggak saya Esa? Enggak, Esa. Loh. Apa arti Esa? Apa arti Esa? Cuma buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak nanya buat siapa. Esa artinya apa? Tergantung konteks. Tergantung konteks. Udah, kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana. Tergantung konteks. Makanya Roma Irama bikin lagu, ya kan? Katakan dereng, Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Itu kan lagu itu sudah saya jawab. Hai Roma, tereret, saya juga satu. Iya, jangan-jangan saya Tuhanmu, karena saya satu. Mentang-mentang satu aja. Lagian Tuhanmu bukan satu, Robmu bukan satu, Robmu dua, Allah dan Muhammad. Ada saja Anda ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada Melia. Kita kasih naik Melia. Yang penting Tuhan satu masuk surga. Yang penting Tuhannya nggak 1/4. Itulah orang Islam teman-teman. Yang penting jumlah Tuhan satu. Kalau jumlah Tuhannya 1/4 masuk neraka. Kalau jumlah Tuhannya satu masuk surga. Ajaran apa? Ajaran kalian ini? Ya, Melia, nyalakan kamera Anda. Melia. Halo Melia. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik. Ini ayah Ibad nih tadi kayaknya sudah naik. Ayah Ibad. Ayah Ibad Muslim Bang. Oke. Silakan nyalakan kamera. Ini yang tadi. Yang tuan. Mana yang tuan tadi? Ayah Ibad. Ayah Ibad. Benarkah asal Tuhannya satu masuk surga? Tuhan satu. Asal satu Tuhannya masuk surga, betul? Allah. Ya, benar. Bukan seperti itu. Tuhan satu. Jangan sembah dua Tuhan, satu aja. Bener nggak ayat Quran bilang begitu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan. Ayat Quran mengatakan jangan kau sembah dua Tuhan, tapi sembah satu saja. Bener nggak? Benar satu. Nah, yang penting nyembah satu Tuhan masuk surga, betul nggak? Wah, mau maling kayak mau berzina kayak masuk surga, betul nggak? Itulah ajaran Islam. Konyolnya ajaran Islam itu. Saya tunjukkan sama kamu ayatnya. Ajaran Kristen. Saya tunjukkan sama kamu ayatnya. Saya tunjukkan sama kamu ayatnya. Mana baik. Yang mengajarkan Yesus makan babi? Mana coba? Baik. Ayat dalil. Saya akan tunjukkan ayatnya teman-teman. Bang, bisa fokus kita. Yesus bilang makan babi itu diperbolehkan. Coba. Ini kok lari-lari kemana-mana Anda ini? Coba kalau katanya Edis pintar ngomong. Oh, baik. Setiap Dia hari si Edis nanyain mulu sama penonton. Sekarang saya yang nanya. Boleh. Kita tunjukkan Quran surat Ali Imran ayat yang ke-50. Benarkah Nabi Isa membolehkan makan babi? Babi telah dihalalkan oleh Nabi Isa. Saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Yesus. Baik. Yesus. Bang, Anda nggak percaya sama Yesus, Bang? Anda nggak percaya sama Yesus? Nih, ini Quran surat Ali Imran ayat 50, betul? Terus. Oke. Apa dikatakan di sini? Dan aku datang kepadamu, membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa yang tadinya diharamkan lalu dihalalkan oleh Nabi Isa kalau bukan babi? Mana ada babi, mana ada babi. Oke, kalau itu apa? Kalau begitu apa yang tadinya haram lalu jadi halal? Mana coba? Coba Anda baca. Dan pertanyaan saya tadi mana? Pertanyaan saya. Pertanyaan Anda, mana dalilnya Yesus membolehkan makan babi? Anda kan nggak percaya dengan Yesus, Anda percaya dengan Isa, betul? Nah. Anda percaya dengan Isa, betul nggak? Iya, benar. Nah, Isa di dalam Al-Quran menghalalkan yang tadinya haram. Betul? Apa itu? Makanya saya tanya apa? Sapi tadinya haram. Halal. Berat.
Coba Anda baca dulu, baca. Ayo. Dan Coba gedein. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Oke, apa itu? Apa yang tadinya haram lalu dihalalkan? Babi nggak termasuk. Nggak ada. Udah, apa? Apa tadinya? Yang tadinya haram lalu halal? Nggak ada. Apa? Coba. Ya apa? Saya mau tanya sama kamu apa? Ya mana ada kata-kata babi? Ya sudah, makanya kalau bukan babi apa? Tadinya haram, sekarang jadi halal. Apa? Apa kalau bukan babi? Udah jelas-jelas itu BABI. Bukankah di dalam Taurat babi itu haram? Haram nggak babi di dalam Taurat? Haram. Kemudian dihalalkan nggak oleh Nabi Isa? Tidak. Ya sudah, kalau begitu apa yang tadinya haram lalu jadi halal? Sapi. Mana dalilnya kalau tadinya sapi itu haram lalu jadi halal? Domba. Botolnya setengah mati. Udah, kamu dengar saja ceramah ini. Kamu dengar ceramah ini, dengarkan. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi, ambil itu babi. Colek-colek pakai kecap. Kalau ada babi di hadapan Anda, kemudian Anda kelaparan, Anda pilih mati kelaparan atau makan babi menurut ajaran agama Islam? Mendingan mati kelaparan daripada masuk neraka sama si Edis. Ya udah, kau tidur di bawah sana. Asal saja. Kalian ini kenapa sih bahas babi? Lagian dalam agama Kristen tuh nggak wajib kok makan babi. Kata siapa kalau Kristen wajib makan babi? Enggak. Bahkan saya katakan di dalam Bible Yesus nggak pernah makan babi. Nggak pernah. Kau baca Bible itu nggak pernah kau dapati Yesus makan babi. Dan nggak pernah Yesus nyuruh-nyuruh makan babi. Tapi yang saya perherankan, kenapa kamu menyalah-nyalahkan orang Kristen makan babi sementara dalam agama Islam boleh makan babi? Ada saja. Kalau Anda makan babi terus Anda masuk surga gitu. Kalau Anda makan babi terus Anda langsung kalau Anda tidak makan babi langsung baik gitu. Halo kakak. Halo. Mau PK boleh sekali? Boleh-boleh saja. Tapi di sini oke, baik ya. Saya terima dulu waktunya. Baik, di sini ini adalah forum diskusi lintas agama. Saya mau tanya nih dengan Usi dan Alda. Dear Alda sama Usi. Dua-duanya Muslim kah? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya. Jadi channel saya ini di sini yang nonton tuh 21.000 orang. Wah. Di sini yang nonton 21.000 orang. Di sini kami lagi bahas diskusi antara Islam dan Kristen. Oh. Nah, dalam diskusi antara Islam dan Kristen ini banyak sekali yang disayangkan dari orang-orang Muslim itu yang tidak tahu menahu tentang agama Islam begitu. Boleh kita tes? Boleh. Baik. Orang Islam selagi kecil, dari zaman kecil sampai sekarang ini, kalian itu diajarkan membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, betul? Oke, kita mulai dari Al-Fatihah ya. Boleh? Boleh. Kok yang atas ini kok seperti teranu ini gimana? Terbingung-bingung. Begini, waktu sholat kalian mengucapkan ihdina siratal mustaqim, betul? Betul. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Siapa sih? Nggak tahu kan, sudah saya bilang. Jadi umat Muslim itu membaca sesuatu tapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Setuju? Jangan terbebani sama komentar. Coba Usi, apakah Anda bersama dengan saya? Ya. Oke. Ya, Anda sholat? Maaf. Apakah Anda sholat? Iya. Oke. Iya. Ketika Anda sholat, Anda mengucapkan ihdina siratal mustaqim, betul? Betul. Apa arti ihdina siratal mustaqim?
Tidak tahu. Baik, sekarang saya tanya sama Dear Alda. Alda, Anda Muslim? Muslim. Anda sholat? Kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholat, kadang enggak. Waktu sholat mengucapkan ihdina siratal mustaqim. Mengucapkan itu enggak? Ya, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku jalan. Malah dia tidak berhijab, malah dia ngerti teman-teman ya. Biasanya yang jilbaban malah nggak ngerti apa-apa. Karena biasanya jilbaban ikut-ikutan. Baik. Ketika Anda sholat, Anda mengucapkan ihdina siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pertanyaannya, sudah ditunjukin jalan yang lurus oleh Allah? Sudah. Kalau sudah ditunjukin, kenapa minta-minta ditunjukin jalan yang lurus lagi? Biar tidak salah jalan, takutnya kan melenceng. Gini. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sudah ditunjukkan? Sudah. Kalau sudah ditunjukkan, kenapa minta tunjukkan jalan yang lurus? Biar tambah lurus. Berarti lurusnya belum lurus banget. Belum lempeng begitu. Contoh begini. Kita tersesat di tengah jalan. Iya. Oke. Tanya sama orang di situ, "Bang, jalan mau ke Jakarta belok kiri atau belok kanan?" Dibilangin belok kanan. Udah ditunjukin jalannya. Kira-kira kita masih nanya lagi nggak? Masih minta lagi ditunjukin jalan yang lurus nggak? Masih tanyalah sama yang orang yang ketemu selanjutnya. Enggak, sama orang yang sama. Kan Anda kan minta sama orang yang sama. Iya. Berkata kepada Allah, betul? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, betul? Terus besok minta lagi jalan yang lurus, betul? Betul. Sebentar lagi minta lagi jalan yang lurus, betul? Iya. Artinya selama Anda menjadi Muslim, Anda minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Karena sesungguhnya Anda belum tahu jalan yang lurus. Iya. Benar. Padahal Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Seperti itu. Nah, Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah itu sebenarnya itu firman Allah atau perkataan manusia? Apa? Apakah Al-Fatihah itu firman Allah atau perkataan manusia? Firman Allah. Firman Allah. Jadi Allah berkata, "Tunjukkanlah kami jalan yang lurus." Perintah Allah. Tadi firman Allah, sekarang perintah Allah, nih bingung. Kira-kira kalau kita tampilkan di layar gimana ayatnya? Boleh? Boleh. Baik. Kita tampilkan ayatnya di layar ya, teman-teman ya. Bentar, teman-teman. Nggak bisa cara matikan komentar, guys. Jangan dimatikan komentarnya. Jangan membungkam mulut orang lah. Biarkan orang mengeluarkan pendapatnya. Biarkan orang berekspresi. Jangan seperti guys, orang diktator. Oke, nih. Saya kasih tunjuk nih surat Al-Fatihah ya. Benar ini surat Al-Fatihah? Benar surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Oke. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang ngomong ini siapa? Allah atau orang? Orang lah. Berarti ini bukan firman Allah? Bukan firman Allah. Betul. Berarti Al-Fatihah bukan? Bingung. Oke, kalau masih belum yakin Al-Fatihah bukan firman Allah ya, kita lanjutkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Perhatikan. Kata-kata hanya kepada Engkaulah kami menyembah, ini firman Allah atau ucapan manusia? Ucapan manusia. Ucapan manusia. Jadi mustahil Al-Fatihah ini firman Allah, betul? Berat. Coba ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdina siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Dari kata-kata ini saja, ini sudah ketahuan pasti ini bukan firman Allah, tetapi ini adalah sebuah doa dari seorang anonimus yang tidak dikenal. Jadi makanya ketika saya menghabiskan waktu saya selama 13 tahun lamanya, saya simpulkan bahwa Al-Fatihah adalah sebuah syair, sebuah doa dari orang yang tidak dikenal. Kenapa saya katakan syair? Perhatikan. Bismillahirrohmanirrohim. Dia berakhiran im. Betul, huruf mim, betul?
Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Dia berakhiran huruf nun. In lagi. Jadi ada im, in, im. Kemudian in. Nah, kita dulu waktu SD, waktu SMP belajar ciri-ciri sajak, ciri-ciri pantun, ciri-ciri syair, dia berakhiran ABAB atau AAAA. Bismillahirrahmanirrahim. Im. Alhamdulillahirabbil alamin. In. Ar-Rahmanirrahim. Im. Malik yaumiddin. In. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In. Ihdina siratal mustaqim. Im. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. In. Lagi kan? Bahkan tidak ada kata amin di sini. Kemudian kalian mengucapkan amin. Nah, kan? Selalu im in. Makanya kesimpulan saya, Al-Fatihah ini adalah sebuah doa. Doa dari siapa? Anonimus, tidak dikenal. Makanya Al-Fatihah sudahlah pasti bukan firman Allah. Betul? Betul? Alda? Halo Alda? Apakah Al-Fatihah itu firman Allah? Sudah mulai pilek, batuk, menyerang. Baiklah, saya bukakan dulu, saya balikan dulu kamera saya. Jadi makanya teman-teman, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang Islam, itu jangan kalian pernah ragu-ragu bahwa mereka memang tidak mengerti isi Al-Quran. Sekalipun mereka membacanya dengan tartil, sekalipun mereka membaca dengan merdu, bahkan sampai meneteskan air mata, mereka tidak tahu apa yang dibacanya. Coba kalau mereka membaca Al-Ahzab, surat Al-Ahzab, atau surat At-Tahrim, ayat Al-Ahzab 51 dan 50 dan 51. Mereka tidak mengerti artinya. Kalau mereka membaca artinya, kaget mereka. Alda tahu isi Al-Fatihah 51 dan 52? Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang kamu cerai, tahu? Mana ada Al-Fatihah dan ayat 51 52. Baik. Kita tampilkan Alda. Baik, saya akan tunjukkan kepada kamu Alda. Jangan khawatir. Surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Tap layar guys. Ini mau kasih katanya kali. Perhatikan ya. Saya balik lagi kamera saya. Umat muslim, mereka tidak tahu apa yang dibacanya. Berbanyak Alda. Perhatikan ya. Iya, penonton terbanyak karena kamu gabung dengan saya kan. Makanya muslim-muslim, kalau pengen akun kalian besar, gabung dengan Edis TV. Itu Yusuf Piki yang bikin akunnya besar itu karena sering bergabung dengan Edis TV. Perhatikan. Iya. Aman. Perhatikan ya. Ini Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Kita ke 51-nya ya. Perhatikan. Bisa, aku tak ngerti. Iyo, apa kita? Baik. Bukan dirimu, aku sama penonton aku nah. Ya, baik. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Iya. Ini Muhammad ini. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Ketika ayat ini turun, Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali cepat menuruti hawa nafsu. Bang Edis, kata penontonku di YouTube macet. YouTube macet? Ya. Baiklah. Oke lah Alda, sehubungan kamu tidak banyak mengerti agama Islam, jadi nampaknya memang akan percuma kalau kita berlanjut terus. Saya harap semoga nanti ketemu Pak Ustadz. Ya, kalau Pak Ustadz yang ketemu saya, dia akan mengiyakan saya gitu. Oke, begitu ya Alda ya? Ya. Baik, selamat malam. Terima kasih. YouTube macet teman-teman. Masa YouTube macet? Ya, karena saya yang harus urus sana urus sini teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Fidur Rahman.
Iya, selamat malam Faidur Rahman. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ini kok kukang api. Saya menaikkan Faidur Rahman, tapi yang naik kukang api. Sebentar. Mana tadi Faidur Rahman? Macet. Ya, Faidur Rahman. Malam Bang. Selamat malam juga Faidur Rahman. Anda Muslim? Ya, Alhamdulillah. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Bertanya ya, saya bertanya. Silakan. Oke. Bisa ke dalam Bang, biar suaranya nggak berisik Bang. Oh enggak. Udah ini udah. Silakan. Ini kan Bang Edis katanya udah belajar Al-Quran berapa tahun? Saya mempelajari agama Islam sudah 13 tahun kurang lebih. Apakah ada gurunya atau tidak gitu, atau cuma baca-baca Al-Quran sama artinya, atau gimana? Baik. Awal-awal ketika saya belajar agama Islam, orang pada ngomong begitu, kamu kalau belajar agama Islam harus ada gurunya. Nah, ternyata ketika saya belajar agama Islam pakai guru, saya bukan diajarin Al-Quran, tapi saya diajarin baca huruf-huruf hijayah. Setiap hari yang dibaca huruf hijayah. Waktu itu saya masih ingat, saya baca Qul huwallahu ahad. Disalahin sama dia, bukan Qul huwallahu ahad, tapi Qul huwallahu ahad. Harus begitu, bukan ahad, ahad. Dalam hati saya, ini orang malah ngajarin saya bahasa Arab. Saya tidak penting bahasa Arab, yang saya penting maknanya, artinya dalam bahasa Indonesia. Maka akhirnya saya belajar agama Islam secara otodidak. Karena ketika saya belajar agama Islam pakai guru, yang diajarkan bukan agama Islam, yang diajarkan supaya saya membangga-banggakan orang Arab. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Oh, berarti Bang Edis itu baca artinya saja begitu? Saya baca artinya, saya bandingkan terjemahan antar terjemahan, saya cari maknanya yang paling tepat dalam bahasa Indonesia. Begitu. Sedangkan kalau mau belajar Al-Quran ya Bang Edis, itu kalau gitu, soalnya kitab tafsir Al-Quran juga banyak, kayak kitab tafsir Jalalain. Soalnya yang kan Al-Quran itu perkataan Allah ya, yang diinginkan Allah itu A, tapi artinya seperti ini, tapi akal pikiran kita itu nggak nyampe. Lah itu banyak sarah Al-Quran gitu loh. Kenapa diharuskan belajar ya dari pertama lah. Kalau di pondok pesantren mungkin ada kitab Jurumiyah, Sorok, Alfiyah, lah itu emang wajib. Ntar kalau udah bisa ilmu itu, baru boleh memperdalam Al-Quran. Tapi kalau belum, jangan sekali-kali kok hanya memahami Al-Quran secara artinya, itu nggak bisa Bang Edis. Karena nggak seperti Bang Edis kira, nggak seperti novel lah, nggak seperti novel. Al-Quran itu kadang Allah berkata A, lah kita membacanya pengertian kita B, tapi yang dikehendaki Allah itu A gitu loh. Makanya itu ada kitab tafsir Al-Quran. Itu. Nah, sekarang saya bilang, kalau Bang Edis sudah belajar Alif, Lam, Mim, Yasin, apakah ada artinya Bang Edis? Nggak ada artinya. Nah, tapi itu ada tafsiran. Kalau kitab tafsiran itu ada artinya. Yasin, Alif, Lam, Mim, kok Allah berkata Alif, Lam, Mim itu pasti ada maknanya yang tersirat. Tapi yang jadi masalah yang jadi masalah begini Bang, Anda mengira itu Allah yang ngomong, itu yang jadi masalah. Nah, memang Al-Quran itu memang perkataan Allah lewat wahyu Muhammad gitu loh. Jadi Anda percaya bahwa setiap ayat dalam Al-Quran itu adalah firman Allah? Ya percaya Bang. Boleh kita tes? Apanya? Enggak, klaim Anda itu loh yang mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran itu adalah firman Allah. Iya, lewat wahyu Muhammad. Baik, di dalam Al-Quran ada nggak kata-kata ihdina siratal mustaqim? Ihdina siratal mustaqim surat Fatihah. Al-Fatihah. Siapa yang mengatakan ihdina siratal mustaqim? Ya Allah. Oke, artinya? Coba Bang Edis artikan ihdina. Ihdina kalau kayak gini Bang Edis keder Bang, harusnya Bang Edis belajar tafsir ihdina nuduhno sapa sira na ing kita. Udah, apa artinya? Ya udah terjemahin. Ya, itu memohon kepada Allah supaya kita Katanya tadi Allah yang ngomong, tapi Allah memohon kepada Allah nih gimana sih? Arti ihdina siratal mustaqim apa tadi Bang? Ihdina nuduna sapa sira na ing kita. Bahasa Indonesia saja Bang, bahasa Indonesia. Oh ya, saya orang pesantren Bang.
Iya, kan bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya saya bilang dari tadi jangan hanya membaca, harus belajar tafsirannya juga, Bang. Berkelit banget dia ini, Bang. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, betul? Iya. Oke, siapa yang berbicara di situ? Ya Allah. Allah berbicara, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berarti Allah berada di jalan yang sesat. Ini dulu. Kalau diskusi itu yang enak. Saya udah sering dari Bang Edis, kalau nggak sependapat langsung diturunin. Bang, jangan curhat begitulah, jangan mewek begitu. Pertanyaannya simpel. Siapakah yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah itu? Lah kan Allah itu berkata apa ya? Dawuh berkata kepada Muhammad, Muhammad. Oke, kita tampilkan. Apakah ada di dalam surat Al-Fatihah Allah berkata kepada Muhammad? Memang mereka ini senangnya nipu, bohong, dusta, teman-teman. Nih. Astagfirullahaladzim. Oh, Anda tidak percaya. Nih, sebentar. Lihat, Bang, saya balik tunjukkan. Tidak ada di sini Allah berfirman kepada Muhammad. Bahkan kata Muhammad saja tidak pernah ada tertulis di sini. Perhatikan. Ini surat Al-Fatihah. Di sini dimulai dengan kata-kata dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang ngomong di sini? Bang, pertanyaan saya simpel. Siapa yang berbicara di sini? Ya berarti kalau pertama Allah. Allah. Baik, kita lanjut. Konsisten ya. Konsisten. Allah berfirman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Apakah Allah berfirman hanya kepada Engkau kami menyembah? Jadi Allah nyembah Allah gitu. Ini nih kalau otak didengkul kayak gini nih. Nah, mulai. Bang, ini berat saudara. Saya sudah mengatakan, Bang, Al-Fatihah ini adalah sebuah doa. Al-Fatihah ini adalah sebuah doa dari seorang anonimus atau seorang yang tidak dikenal. Jadi Al-Fatihah ini sebenarnya adalah sebuah syair, sebuah sajak atau doa dari orang tidak dikenal. Dari mana Anda katakan ini Allah berfirman kepada Muhammad, terus Allah mengajarkan Muhammad tata cara doa? Ngarang. Jangan ngarang. Walaupun orang Islam hobi dusta, hobi ngarang, jangan dilakukan di sini. Kita kasih, kalau nggak percaya, Bang, saya tambahin satu ayat. Ini surat Al-Ahzab ayat 40. Ini menurut Anda yang berfirman di sini siapa? Mana? Surat Al-Ahzab 40 ini. Makana Muhammadun aba hadim mir rizalikum. Ini siapa yang ngomong ini? Artinya apa itu, Bang? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Yang ngomong ini siapa? Ya Allah. Allah ngomong sama siapa? Diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi Muhammad ngomong, Allah ngomong sama Muhammad, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Kamu siapa lagi? Masa Allah ngomong sama Muhammad, Muhammad itu bukan bapak dari kamu? Berat. Saya jelasin dulu. Bagaimana mungkin ini Allah ngomong sama Muhammad? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui. Ini sudah pasti bukan omongan Allah, dan ini sudah pasti bukan ngomong sama Muhammad. Ini sudah pasti orang ngomong terhadap pengikutnya Muhammad. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Berarti ini orang lain ngomong sama pengikutnya Muhammad, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui maksud itu. Coba Bang, cerna dulu, jangan asal ikut-ikutan saja. Firman Allah, ya firman Allah, firman Allah. Allah berfirman kepada Muhammad, ya amin amin amin. Coba kalau nggak percaya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Siapa yang bicara di sini? Ini saya jelasin ya, jangan dipotong. Enggak, sebentar. Yang berfirman, yang berkata di sini siapa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi Allah berfirman? Iya. Kepada siapa dia berkata Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu? Bang, dulu. Ya, kepada siapa dia ngomong gitu? Saya, santai Bang, nggak usah ngotot kayak gitu. Inilah kualitas pondok pesantren.
Ini bang, udah. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kepada siapa Allah berucap atau berfirman demikian? Gini bang, udah jangan dibalik-balik terus. Udah saya jawab, saya mau jelasin. Boleh? Kepada siapa Allah berfirman demikian? Tanya lagi. Udah. Belajar lagi bang, di bawah dulu. Tadi udah. Ya teman-teman, sudah 2,5 jam. Bagaimana teman-teman, lanjut? Mau terus? Makanya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian. Bagusnya bapak-bapak. Gimana teman-teman, mau lanjut terus? Lanjut. Oh, kata Geisha Putri lanjut. Gimana kalau Geisha Putri saja yang mengisi acara selanjutnya? Kita kasih naik ada Ini banyak muslim-muslim ini sudah mengajukan permintaan naik nih teman-teman. Kalau kita kasih satu persatu ini sampai jam 4 subuh nanti ini nggak kelar-kelar teman-teman. Ini ada orang ngajak PK lagi nih, aduh. Halo Pak. Ketahuan. Ngelek ya? Halo Pak. Ngelek. Ngelek gifnya maksudnya. Yuk teman-teman, silakan. YouTube-nya nyala kok. Nyala Pak anu? Macet. Bahas di Bekasi. Masalahnya begini teman-teman, ini sudah 2,5 jam. Gimana? Kita lanjut lagi. Kita kasih Tante Kitty. Ya silakan Tante Kitty. Halo, malam Bang, sorry Bang. Itu di YouTube udah mau sejam macet Bang gambarnya Bang. Gambarnya macet? Udah 40 menit macet itu Bang. Cuma itu aja Bang. Oke baik ya, makasih informasinya teman-teman. Makasih ya, karena saya tidak bisa memantau yang di YouTube teman-teman. Makanya banyak orang kalau nonton di YouTube saya itu nggak puas. Karena apa? Karena macet apa ya? Karena nggak ada ngurusin di sana. Saya di sini beda sebelah sana. Kalau saya masukkan sini, suara di YouTube nanti masuk ke sini, echo. Begitu teman-teman. Ya semuanya masih dalam proses lah teman-teman ya. Seperti itu. Bagaimana teman-teman, kita rehat dulu ya. Ini sebenarnya banyak yang mau naik nih. Seperti Faris nih. Faris muslim juga ya. Muslim-muslim sudah pada nih. Makanya muslim-muslim kalian follow saya. Biar kalau saya live kalian dapat pemberitahuan. Jangan follow akun yang palsu. Banyak akun palsu di luar sana. Faris muslim Bang? Kristen Bang. Kristen. Abang naik mau ngapain Bang? Mau foto Bang. Mau foto dulu Bang. Udah lama. Bang udah lama Bang, mau foto dulu. Bang sudah lama Bang nonton Edis TV Bang? Udah lama sih Kak. Aduh teman-teman ya. Baiklah saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Oke Bang, makasih banyak Bang. Sama-sama. Teman-teman, gini, saya itu senang sekali dengan yang namanya netizen cerdas. Walaupun terkesan kadang-kadang saya itu agak sedikit tengil begitu, agak kalian lihat agak sedikit belagu, bertingkah. Bukan begitu. Banyak teman-teman itu yang tidak mengerti kenapa dan mengapa sebab musabab terjadinya sesuatu. Padahal di sini sudah sering saya bilang, kalau kalian tidak punya tujuan yang jelas, janganlah naik. Tapi banyak aja yang seperti itu, penonton-penonton Kristen. Ya. Jadi jangan seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ada Liana. Ya, selamat malam Liana. Halo Liana. Saya heran loh dengan teman-teman ini. Sudah naik, dinaikkan, tetapi tidak jelas tujuannya apa, begitu. Makasih Kak Simoni. Liana, ini mungkin dia nggak sengaja mencet atau bagaimana?
banyak juga di antara teman-teman ini pengguna TikTok baru, jadi mereka tidak mengerti cara menggunakannya. Jadi asal ada ini pencet aja. Teman-teman, setiap tombol itu ada fungsinya masing-masing. Jangan asal semua kalian pencetin. Ya. Ani. Sungguh ingin ku tahu. Ya, Rohani. Silakan nyalakan kamera Anda. Rohani. Terlalu. Baiklah teman-teman ya, sehubungan nampaknya sudah banyak orang-orang Kristen yang mengganggu acara kita. Jadi acara ini kita sudahi saja teman-teman ya. Kita lanjutkan di acara-acara berikutnya. Bang, kenapa sudahan bang? Ya karena masih banyak orang-orang Kristen, penonton-penonton Kristen yang rada-rada botol. Ya, seperti itu. Kita sudahi saja acara kita teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan. Jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa.
Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan, tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.